Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ah, Kita masih bisa bertemu dalam dunia virtual ya. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat iman, nikmat sehat, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Teman-teman, jadi sebagai uh, cross check ya. Saya akan infokan di awal sebagai cross check saya, teman-teman benar-benar belajar. Teman-teman bisa subscribe lah channel YouTube saya. Kemudian teman-teman komen di channel YouTube biar saya tahu teman-teman menyimak atau tidak mengenai video-video yang saya buat. Kenapa? Karena kalau ternyata saya buat terus juga nggak dilihat, jadi buat apa saya buat, dan lebih baik saya cuma berikan presentasi saja. Jadi teman-teman bisa belajar langsung dari presentasinya, dikembangkan dari slide yang ada gitu. Jadi kalau ingin tetap saya berlanjut memberikan penjelasan mengenai video melalui video, teman-teman bisa uh, menyimak ya, disimak materinya, kemudian di komen agar saya tahu teman-teman belajar gitu. Nah, sebelumnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan materi sebelumnya, kayak sebelumnya kita belajar mengenai manajemen dan organisasi. Nah, manajemen perusahaan itu di dalamnya banyak 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 yang menggerakkan. Nah, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ada manajemen produksi, dan itu semua yang menopang berjalannya sebuah perusahaan. Dan ketika ada sebuah organisasi, itu pasti butuh manajemen. Maka diaturlah organisasinya itu berjalan sesuai dengan uh, job description-nya masing-masing. Nah, salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber udah dari uh, definisinya sendiri sudah jelas di sini. Manajemen itu kan mengatur sumber daya manusia. Berarti kan secara umum itu manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya untuk yang dilakukan perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Yaitulah gambaran besar dari manajemen sumber daya manusia. Ya, kalau kita lihat dari pengertiannya di sini, manajemen sumber daya manusia merupakan sebuah proses ya yang menangani atau mengelola berbagai masalah ruang lingkup mengenai karyawan, pegawai, buruh, manajer, atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi tersebut atau perusahaan. Nah, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sumber daya manusia ini itu ngurusin ya manusia, tata kelola kerjanya seperti seperti apa itu di manajemen sumber daya manusia. Kayaknya di sini nanti ada fungsinya nih, ada fungsi dari manajemen sumber daya manusia, ada fungsi staffing atau employment. Nah, kalau staffing sama employment itu fungsinya untuk mengelola tenaga kerja organisasi ya. Nanti dalam penerapannya itu ada 3 langkah, ada perencanaan, kemudian ada penarikan atau rekrutmen, kemudian ada seleksi. Kemudian staffing itu memiliki peran untuk membantu perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas tanggung jawabnya. Nah, itu fungsi dari staffing dan atau employment. Kemudian yang kedua, ada performance evaluation. Nah, performance evaluation ini merupakan rangkaian pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Jadi, untuk memudahkan perusahaan mengevaluasi karyawan atau calon karyawan terpilih
Nah, nanti prosesnya itu menggunakan penilaian, ya, ada pengukurannya berdasarkan eh, standar yang ditetapkan atau kualifikasi yang dibutuhkan di setiap divisinya. Kemudian ada compensation, compensation, compensation itu berarti apa? Imbal balik ya. Artinya apa? Gaji, upah. Nah, compensation ini ah, bertugas ya berfungsi untuk apa? Mengenai gaji karyawan. Gaji karyawan itu nanti diatur berdasarkan kinerja karyawan, ya berdasarkan kinerja karyawan, kemudian berdasarkan divisinya itu eh, itu dari eh, MSDM yang mengelola. Kemudian ada training and development. Nah, training dan development, pelatihan dan pengembangan. Jadi sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan itu uh, harus di-upgrade skillnya, ya. Harus di-upgrade skillnya, nggak cuma dia kerja gitu aja. Jadi setelah seleksi biasanya tuh ada training dulu. Apa sih yang harus dikerjakan oleh seorang karyawan gitu? Di bagian ini itu masing-masing ada trainingnya, di training. Kemudian untuk naik jabatannya kan ada pengembangannya. Hal-hal apa aja yang harus dikembangkan? Karena perkembangan ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya, ilmu pengetahuan terus berkembang. Nah, begitu juga implementasinya di perusahaan itu semakin banyak semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka di perusahaan juga mau nggak mau kan harus beradaptasi. Nah, disitulah fungsi training and development. Kemudian ada employee employee relation. Nah, dari employee relation ini bertanggung jawab untuk membangun relasi ya dengan pihak lain terkait dengan tenaga kerja. Misalkan serikat buruh, ya serikat buruh, terus korpri, terus ada kalau di guru ada PGRI. Nah, ini untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh karyawan gitu, oleh buruh. Jadi mereka yang mengadvokasi segala permasalahan yang dialami oleh karyawan atau buruh tersebut, ya. Jadi kalau ada unek-unek mengenai ini, misalkan kemarin Omnibus Law itu di buruh berdasarkan peraturan undang-undang yang dibuat di Omnibus Law, di situ buruh eh, apa adalah salah satu pihak yang dirugikan. Nah, mereka itu nggak bisa ngadu langsung, oh segitu banyak kan, segitu banyak buruh itu banyak, buruh itu termasuk karyawan ya, guru, orang kantoran ya, dosen juga banyak. Nah, itu kan kalian nggak bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung karena banyak masa. Nah, untuk menyampaikan aspirasinya dibentuklah organisasi-organisasi serikat kerja. Nah, misalkan buruh kayak gitu ya. Kemudian ada personal riset. Dari personal riset ini tugasnya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh karyawan di dalam sebuah lingkungan perusahaan. Jadi eh, jadi perusahaan itu melakukan penelitian apa sih yang menyebabkan misalkan motivasi karyawan itu rendah, terus nggak semangat, ya kemudian macam-macam lah. Nah, ini biasanya perusahaan meneliti agar kinerja dari karyawan itu bisa ditingkatkan gitu. Jadi kok ada permasalahan mengganggu kinerja seorang karyawan di perusahaan, itu akan diriset. Kenapa? Kalau kinerja karyawan di sebuah perusahaan itu rendah, otomatis apa? Kalau produktivitasnya rendah, artinya apa? Keuntungan yang didapat oleh perusahaan itu akan kecil. Oh, ya, gitu. Jadi perusahaan nggak bisa maju lah, akan stagnan. Maka harus ada sebuah divisi yang bekerja untuk melakukan penelitian untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan. Nah, yang terakhir itu safety and healthy, ya, safety and healthy. Nah, ini berkaitan dengan rasa keamanan dan asuransi kesehatan lah, kesehatan, ya. Jadi mereka yang
mereka karyawan itu pasti akan mendapatkan keselamatan kerja dan juga kesehatan. Nah, itu sebagai bentuk kewajiban sebuah perusahaan. Ini pastinya kalau teman-teman nanti kerja, itu pasti dapat dua hal ini. Ini harus diamankan. Biasanya perusahaan itu bekerja sama dengan ada BPS tenaga kesehatan, ada BPJS tenaga kerja, kemudian ada juga untuk nanti tabungan pensiun untuk di hari tua. Seperti itu. Nah, kayak tadi saya bilang, tadi ada salah satu fungsi dari manajemen sumber daya manusia itu ada perencanaan, ya. Ini perencanaan. Jadi sumber daya manusia itu enggak, ketika kita mengelola sumber daya manusia itu enggak semerta-merta kita langsung jalan semua. Kenapa? Karena masing-masing harus dijelaskan dulu job description-nya, kualifikasinya itu harus jelas semuanya. Kalau enggak itu berantakan, berbenturan. Nah, kalau kemarin kita belajar itu ada tingkatan manajerial itu kan ada tiga, ada top, middle, dan first line ya, garis middle. Nah, itu sama juga seperti seperti halnya itu, berarti mereka harus membangun tuh, disesuaikan juga semuanya berdasarkan job description dan kualifikasinya. Nah, di sini MSDM itu ya, manajer sumber daya manusia itu menentukan kebijakan-kebijakan seleksi, terus uh, pengembangan SDM demi tercapainya tujuan perusahaan, kemudian menciptakan keunggulan kompetitif dan memenangkan persaingan. Nah, keunggulan kompetitif itu kan tadi ada melalui uh, training and development ya, biar unggul. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya Commitment and Manpower Planning, CMP. Terus perencanaan tenaga kerja merupakan sebuah kegiatan yang sistematik dan komprehensif yang berkenaan dengan sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Jadi itu sistematik dan komprehensif. Ya, artinya input, proses, dan outputnya, feedbacknya itu jelas. Ya, tidak ada tumpang tindih pekerjaan, tidak ada tumpang tindih tanggung jawab, itu nggak boleh ada. Ya, kalau itu ada, kalau ada di dalam sebuah perusahaan kayak gitu, artinya apa? Perusahaan itu belum dikelola secara profesional sebagaimana mestinya. Nah, kemudian, nah hal dalam yang harus dilakukan ketika perencanaan sumber daya manusia, pertama ada analisis jabatan. Nah, analisis jabatan ini nanti disesuaikan dengan pekerjaannya apa nih, ya. Di sini keterangan kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan prasyarat tertentu. Untuk bahasa singkatnya itu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Jadi ada kualifikasinya apa? Ya, kualifikasinya apa? Jadi ada pekerjaan yang membutuhkan, misalkan manajer keuangan butuh pengalaman 5 tahun sebagai supervisor atau bekerja di kantor akuntan publik. Nah, itu adalah kualifikasi yang diminta oleh sebuah perusahaan. Itu contohnya. Nah, kemudian, nah ini tujuan dari analisis jabatan. Satu, faktor penunjang dalam proses manajerial. Ya, kenapa? Ya ini, karena ketika merekrut itu butuh kualifikasinya. Itu makanya penunjang. Jadi harus jelas. Ini orang dari mana tuh harus jelas. Ya, karena akan disesuaikan dengan pekerjaan yang jadi sebuah pekerjaan itu ditetapkan dulu kualifikasinya apa, divisinya apa, kualifikasinya apa. Kemudian ada sarana proses rekrutmen. Ya, dari analisis ini kita tahu kualifikasinya apa, terus mengetahui kinerja karyawan. Ya, kinerja karyawan itu dari calon calon karyawan. Oh, apa aja nih pekerjaannya sebelumnya. Terus adanya manajemen kompensasi. Kemudian ya, dari kualifikasi ini pasti feedbacknya adalah ke kompensasi yang terima. Berapa kamu bayar gitu? Oh, saya udah saya sudah menjadi manajer keuangan di bank ini sekian tahun. Nah,
Kemudian kalau di sini, oh dia pasti nego tuh berapa mintanya. Kemudian ada sarana pelatihan juga pengembangan karyawan, terus untuk meningkatkan produktivitas, ya. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya, alhamdulillah. Makanya maaf. Manfaatnya satu, untuk memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Nah, ini manfaat tadi, memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Jadi kita tahu uh, apa sih uh, kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Ini semua berkaitan dengan penempatan lah. Terus ada penempatan posisi tempat, uh, penempatan posisi tenaga kerja. Nah, ini juga berkaitan dengan keterampilan. Mau ditaruh di mana nih? Kemampuan dan keterampilan ini tergantung di mana nih? Mau ditaruh di mana? Kemudian sebagai sarana promosi jabatan. Nah, ini salah satunya adalah untuk peningkatan karir, ya. Promosi jabatan untuk peningkatan karir, misalnya dari supervisor menjadi manajer. Nah, itu salah satu uh, manfaat dari analisis jabatan. Kemudian ada penambahan sebuah organisasi. Jadi kalau, nah, misalkan ada pemekaran divisi. Nah, dari analisis jabatan ini kita tahu mana orang-orang yang bisa ditempatkan di posisi divisi yang ingin dibuat baru itu. Lalu, nah ini pentingnya analisis jabatan bagi bisnis. Yang pertama, menjamin akan arus kerja. Nah, berkaitan dengan menjamin arus kerja itu dalam sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lain. Jadi ketika salah satu dari pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan seharusnya, tentu kegiatan perusahaan itu akan terhenti dan tidak tidak efektif, ya. Kemudian ada, jadi ini biar apa? Biar biar semua itu sinergi. Jadi antara pekerjaan yang satu dengan yang lain itu terintegrasi, harus sinergi. Kemudian terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Jadi kadang ada karyawan itu yang ngerjain pekerjaan yang sama, ya. Ada, terus, nah itu akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab. Maka perlu tuh di situ dilakukan analisis jabatan. Biar apa? Job description-nya itu nggak tumpang tindih. Terus kemudian ada penentu kualitas sumber daya manusia. Jadi dari sini muncullah kesadaran untuk memberikan persaingan, ya. Ada persaingan, tapi persaingan yang sehat, sesuai di mereka bekerja sesuai dengan job description-nya masing-masing. Dan terakhir itu ada menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan. Nah, kalau menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan itu pastinya kan tenaga kerja itu akan terlihat tuh mana tenaga kerja yang terampil, karena akan menjadi uh, karena itu akan meningkatkan produktivitas perusahaan, ya, sehingga apa, perusahaan itu bisa berkembang. Nah, kemudian di sini ada deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan atau uraian kerja itu memuat daftar tugas-tugas umum atau fungsi dan tanggung jawab yang harus diampu dalam posisi tertentu. Nah, itu uraian kerjanya itu terdiri dari ada tujuan pekerjaan. Jadi apa sih yang harus dikerjakan tuh, tujuannya apa pekerjaan itu, untuk apa? Kemudian tugas-tugasnya. Nah, kalau tujuannya apa, terus tugas apa yang harus dikerjakan. Nah, peran dan tanggung jawabnya itu sebagai apa, ya. Misalkan tujuan pekerjaannya itu eh, di tadi ya, kan di penggajian tadi, misalkan manajemen sumber daya manusia itu ada sistem penggajian kan. Nah, itu ada yang bertugas di situ, tujuannya apa? Untuk mengelola gaji karyawan kan, misalkan gitu. Untuk menghitung tuh, mengakumulasi tugas-tugasnya apa, atau berarti apa, menghitung tuh secara personal tuh gaji-gajinya tuh ada
tunjangannya berapa, terus untuk biaya tunjangan kesehatan gimana, berapanya, peran tanggung jawabnya untuk apa perannya? Perannya itu untuk apa? Yaitu untuk penggajian, berperan untuk membuat eh, sistem penggajian. Tanggung jawabnya yaitu mengelola gaji karyawan, itu contohnya. Kemudian ada spesifikasi atau kualifikasi. Nah, kalau berkaitan dengan kualifikasi itu kan berkaitan dengan kemampuan, skill orang yang diminta dalam sebuah jabatan atau divisi. Jadi, analisisnya dari profil orang yang dibutuhkan untuk mengampu pekerjaan. Nah, itu di situ ada uh, berisi ada kemampuan untuk kualifikasi, ada tingkat pendidikan, berarti butuh misalkan untuk untuk bekerja sebagai manajer keuangan itu butuh tingkat pendidikannya S2, terus pengalaman sebelumnya dia harus jadi supervisor dulu misalkan kayak gitu 3 tahun minimal. Terus keterampilan yang dibutuhkan dia menguasai siklus akuntansi, terus siklus audit misalkan gitu. Dia menguasai komputerisasi, Excel, terus ada pertimbangan kesehatan. Nah, untuk kalau misalkan pertimbangan kesehatan tuh misalkan kalau pekerja di pabrik ya, misalkan pekerja pabrik, dia tidak boleh, dia harus sehat, dia nggak boleh misalkan nggak boleh punya penyakit asma gitu. Atau kalau ada teman-teman masuk misalkan di kepolisian itu kan harus sehat, nggak boleh penyakit ini itu nggak boleh. Jadi tubuhnya harus sehat. Nah, terus di dalam proses rekrutmen itu kita bekerja untuk mencari atau menarik pelamar yang memiliki kemampuan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi ke proses rekrutmen itu nanti dari calon pelamar itu akan uh, berakhir diserahkannya surat lamaran kerja ya kan. Orang lamar nih, dia ngasih surat lamaran kerjanya terus dari uh, surat lamaran pekerjanya nanti ada penyeleksian berkas tuh. Nah, disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan ya. Nanti kalau sudah dapat berkasnya, orangnya sudah sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, baru ada proses berikutnya, misalkan wawancara gitu. Nah, rekrutmen itu ada beberapa sumber, ada sumber internal dan juga eksternal. Di internal itu berarti apa? Nah, ini berdasarkan analisis jabatan itu, ketika kita membutuhkan sebuah penempatan orang baru atau mengisi kekosongan, nah kita bisa menarik dari orang dalam yang sudah bekerja. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari atau buka laman pekerja baru, cukup dari dalam aja. Kenapa? Karena sudah ada bagian yang eh, bagian yang mengawasi, yaitu tadi tuh ya. Ada analisis jabatan fungsinya ini nih. Akhirnya apa? Ada juga yang switch pekerjaan, ada juga yang naik naik jabatannya, ada promosi jabatan atau ada rotasi atau transfer, kemudian ada pindahan lah gitu ya. Kemudian ada emosi, ada juga penurunan jabatan. Nah itu. Nah kemudian nah ini keuntungannya ya, keuntungan dari rekrutmen internal. Jadi meningkatkan semangat kerja lah jelas kalau misalkan, nah ini berkaitan dengan ini ya, peningkatan karir. Kan orang nggak mungkin dia kerja sebagai pegawai aja 10 tahun gitu. Pastinya ada peningkatan karir dari karyawan jadi SVP, jadi manajer, atau dia rotasi, tapi meningkat gitu. Nah, akhirnya apa? Meningkatkan semangat kerja tuh, produktivitas karyawan itu tinggi. Kenapa? Mendapat reward gitu. Kalau menaikkan jabatan, otomatis apa? Ya, sistem gajinya udah beda. Terus tunjangannya nanti juga naik. Hmm. Nah, kemudian jarang terjadi kesalahan dalam penyeleksian. Nah, iya, kenapa? Ya kan kita sudah ketika kalau dari internal itu kita udah paham tuh kerjanya seperti apa. Nggak buta lagi. Kalau orang baru kerja itu kan kita belum tahu, belum bisa lihat oh kinerjanya bagus apa enggak. Tapi kalau sudah kerja di dalam perusahaan, dulu kita udah tahu dia orangnya kayak gini nih, dia harusnya gini gitu. Kemudian mendorong kesetiaan karyawannya jelas. Kemudian kalau mereka dapat misalkan kenaikan jabatan, oh jelas mereka akan loyal, ya.
mereka bekerja ditempatkan sesuai dengan porsinya, terus ada peningkatan jabatan, jelas pasti royal lah. Mereka akan totalitas dalam bekerja. Kemudian tidak terburu dalam gampang mengambil putusan. Ya, karena datanya sudah ada semuanya. Data nih orang kayak gimana jelas. Terus nggak perlu lagi ngeluarin biaya pelatihan. Kenapa? Orang tuh udah paham, ya kan? Udah paham, nggak perlu lagi buat biaya pelatihan. Kenapa? Kalau kita buat biaya pelatihan kan kita keluar kos lagi, keluar biaya lagi. Terus mendorong pengembangan diri karyawan. Ya, satu itu paling utama adalah adanya peningkatan dan pengembangan eh, skill karyawan. Kalau karyawan tuh nggak boleh stuck gitu aja. Kalau dia stuck gitu aja kerja kayak PNS tuh, ya begitu-gitu aja. Nggak produktivitasnya, makanya PNS itu rendah. Yang kerjanya begitu-gitu aja. Ini kalau teman-teman mau tinggi, ya tinggi, ya produktivitasnya tinggi ya harus di luar PNS. Tapi kalau cuma mau hidup, oh nyaman, udah petunjangan dan lain sebagainya ke PNS. Tapi itu nggak hidup lah. Nah, kelemahannya tuh kemungkinan tidak cukupnya jumlah orang. Kenapa? Ya terbatas. Jumlah orang itu pasti terbatas di dalam sebuah perusahaan. Bahkan ya nggak bisa saling menarik-menarik gitu. Ya, karena jumlah kualifikasinya juga pasti tuh kan berat ya. Terus umumnya senioritas merupakan salah satu pertimbangan dalam promosi. Nah, itu senioritas itu berarti masa masa kerjanya ya, bukan berdasarkan oh dia muda, nggak bisa. Kenapa? Itu menyalahi etik. Biasanya menyalahi etik. Oh dia masih muda, dia langsung lompat kayak gitu. Padahal dia baru masuk loh gitu. Sedangkan ada yang sudah 10 tahun. Gitu. Kemudian orang-orang yang lebih mampu dari eksternal tidak diberikan kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan. Kemudian untuk posisi yang memerlukan kreatif dan inovatif, sumber rekrutmen intern ini sulit mendapatkan karyawan yang sesuai. Itu karena udah tahu orangnya seperti apa. Kadang orang udah senior tuh kadang tingkat, apalagi sekarang ya, orang meleng dikit aja itu perubahan zaman luar biasa. Butuh orang-orang yang bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi atau zaman. Nah, terus ada sumber eksternal. Nah, eksternal ini dari luar. Nah, kalau dari luar itu kan pasti ntar ada biayanya. Kalau kita rekrut tuh ada biaya penyelenggaraan rekrutmen, ya penarikan. Otomatis ada apa? Ini, nah, ntar ada ini nih. Nah, keuntungannya kalau dari luar itu bisa mendapatkan personal yang cocok untuk pekerjaan, membawa ide dan teknik baru. Ya kan, ya karena ya beda culture ya, apalagi kalau udah 10 tahun gitu, beda culture, beda budayanya. Terus cocok untuk perusahaan yang sedang berkembang, memerlukan banyak pekerja baru. Nah, ini kalau orang baru berkembang, baru mulai pasti dia ngerekrut baru lah. Nah, kalau orang lama, dia bakal cari yang ada dulu. Nah, kelemahannya, nah mendorong semangat kerja karyawan yang ada, ya. Terus menyebabkan kurang kompaknya karena baru, nggak kadang ada yang nggak cocok budayanya, culture-nya beda, nggak kompak lah. Nah, sedangkan di dalam bekerja itu butuh kerja sama tim, ya orang saling paham pekerjaannya apa. Terus memerlukan biaya pengiklanan pada media, pengujian dan interview. Nah, itu tadi saya bilang proses rekrutmen itu ketika kita menggunakan sumber dari eksternal atau dari luar, kita harus pasang iklan dulu. Terus belum uji, belum interview. Nah, ada beberapa metode rekrutmen. Nah, di sini ada iklan. Kalau iklan jelas kan, kita eh, beriklan pada surat kabar gitu atau media cetak, kemudian juga media elektronik. Oh, dicari eh, jadi dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Terus rekomendasi dari internal perusahaan. Kalau rekomendasi dari internal perusahaan itu misalkan kerabat, saudara, teman, kemudian ada perusahaan penyedia tenaga kerja, outsourcing ya, kemudian ada lembaga pendidikan. Jadi kayak kampus-kampus ini, kampus kayak misalkan UHAMKA gitu, tiap tahunnya pasti itu kita memberikan data tuh, ada data, memberikan data kualifikasi uh,
mahasiswa kita. Nanti ada perusahaan yang datang, dia minta nih kualifikasi pekerjaannya gini-gini, ada nggak nih siapa yang berhak untuk pekerjaan tersebut. Nanti dari kampus tuh nyari tuh, oh ini nih. Nah, itu direkomendasikan. Kemudian dari lembaga pemerintahan, oh butuh butuh profesional untuk mengerjakan misalkan audit, itu misalkan audit internal di kementerian. Nah, terus ada seleksi dan penerimaan karyawan. Ini tahapannya tadi, kalau tadi udah ngasih berkas kan, jadi seleksi berkasnya disesuaikan dengan kualifikasi yang diminta. Nah, terus diseleksi lah, disesuaikan dengan kualifikasi. Nah, kemudian ada terus kalau sudah terus sudah proses seleksi, ada wawancara, nanti mereka diterima, terus ada orientasi tuh. Biasanya orientasi itu dia harus paham sejarah perusahaannya, visi misinya, cakupan bisnisnya itu apa aja, struktur organisasi perusahaannya seperti apa, terus peraturan dan prosedur yang penting dalam perusahaan. Nah, ini berkaitan dengan pekerjaan mereka. Mereka harus apa? Ini berkaitan dengan hak. Terus lalu ada hak dan kewajiban. Berapa yang diterima dari dia? Ya, dia harus ngerjain apa, berapa lama. Terus ada standar performansi perusahaan, itu kinerja ya. Misalkan dia harus mencapai target untuk marketing, misalkan di bank. Ya, di bank itu butuh pembiayaan orang-orang yang mau menabung deposito gitu. Misalkan dia harus nyampai 1 bulan itu 1 miliar. Itu standar performansi perusahaan. Kemudian ada sosialisasi. Nah, ketika diterima tuh udah ada orientasi, dia dikenalin tuh dengan uh, para pekerja di situ, karyawan-karyawannya. Agar apa? Dia paham segala nilai-nilai atau norma, keyakinan atau uh, hukum apa yang berlaku pada tingkatan divisi itu. Lalu ada pengembangan sumber daya manusia. Artinya apa? Perusahaan itu dalam waktu tertentu, misalkan setahun itu dia memberikan pelatihan, terus agak refresh lah, mereka refresh, nggak kerja gitu-gitu aja, mereka butuh refresh, ada pelatihan itu agar apa, meningkat produktivitas, kinerjanya meningkat. Nah, di sini ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Satu, memberikan penghargaan ke karyawan. Oh, dikasih reward nih, oh dia masuk terus nih, ya, dia mau masuk terus nih, selama misalkan dia datang pagi terus jadi karyawan teladan, terus dapat kompensasi peningkatan gaji atau dapat bonus pada lembur, berapa hari dapat insentif. Itu ada biar dihargai ya. Kalau merasa kalau dihargai itu akan loyal. Kemudian ada mengadakan program pelatihan, ya. Kalau program pelatihan itu biasanya banyak leadership, terus juga dibutuhkan sesuai apa leadership, terus bagaimana kerjasama tim, ya kekompakan. Nah, itu biasanya program-program pelatihan itu ke situ. Agar apa? Yaitu produktif, ya. Terus memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Nah, karena kita manusia ya, manusia itu ingin mendapat apresiasi. Ya, mereka berpikir dan gak hanya sekedar bekerja, tapi pengen juga diakui pendapatnya pendapatnya atau pikirannya mengenai uh, perusahaan tersebut atau pekerjaan yang mereka emban. Nah, kalau mereka dianggap itu beda. Akhirnya apa, mereka berpikir di situ ada akhirnya ya terjadilah ntar, oh dia nih di situ kan analisis jabatan pekerjaan, oh ternyata dia yang cocok untuk menjabat di posisi tersebut. Nah, kemudian ada fungsi pengembangan sumber daya manusia bagi bisnis. Satu, tadi meningkatkan produktivitas. Yang paling utama adalah meningkatkan produktivitas, ya. Kalau produktivitas itu bagus, perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan yang besar, banyak, ya. Bukan hanya sekedar profit, tapi nilai-nilai perusahaan itu berjalan. Terus mampu mengurangi kerusakan terjadi pada produk, ya. Karena paham ketika ada pelatihan, ini produknya harus dikemasnya begini. Ini biar apa? Dia punya nilai, wah ini lebih terkesan eksklusif gitu. Terus tidak ada kerusakan. Terus ada pekerjaan bisa berjalan secara efisien, ya. Pekerjaan berjalan secara efisien artinya tidak ada tumpang tindih, tapi
semua itu bekerja mencapai satu tujuan, ya. Terus meningkatkan sikap kepemimpinan leadership. Jadi ada rasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Itu utama. Terus memberikan tingkat pelayanan yang baik pada konsumen. Ya, karena ada pelatihan, itu misalkan jadi customer service. Customer service kan nggak langsung, jadi orang kalau masuk itu jadi karyawan itu nggak hanya sekedar dapat terima tadi, tapi ada trainingnya dulu, di training biar apa? Dia bisa melayani konsumen dengan baik. Kemudian menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Tadi ketika sosialisasi itu ada nilai-nilai, norma-norma yang berlaku. Begitu juga di masyarakat. Akhirnya apa? Moralnya jadi baik bagi karyawan. Bisa ya saling kerjasama, terus paham satu sama lain. Karena kalau kita misalkan ada gathering tuh, kan ada sering tuh ada outbound kan. Wah, fungsinya itu. Kemudian ada mampu meningkatkan balas jasa. Nah, balas jasa itu ketika sudah dapat pengembangan diri, itu si loyalitasnya meningkat. Nah, itu dimaksud dengan balas jasa. Nah, kemudian ada pemeliharaan sumber daya manusia. Jadi bukan hanya dikembangkan tapi dipelihara. Tujuannya tadi untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, kemudian disiplin, menurun terus menurunkan pergantian turnover, mengurangi konflik, terus mengefektifkan proses perbedaan karyawan. Nah, caranya macam-macam, ada metode komunikasi. Caranya ngobrol, oh yang ngobrol ini, ngobrol, misalkan ngobrol, ya. Ngobrol biar apa? Tahu kita masing-masing itu paham, manajer tuh tahu maunya karyawan tuh seperti apa. Ada kalau tadi itu pendapat agar apa dihargai, ya dihargai, pendapatnya dihargai. Itu dengan metode komunikasi. Terus ada metode insentif. Nah, metode insentif itu ya tadi ada reward. Ketika lembur kasih reward, ketika ada misalkan lahiran aja itu dapat dapat tunjangan seperti itu dipelihara biar apa loyalitas terbangun, loyalitas antara karyawan terhadap perusahaan. Terus ada metode kesejahteraan, itu termasuk tunjangan ya, ini tunjangan nih, kesejahteraan itu tunjangan, tunjangan mau pokoknya berkaitan kenaikan gaji lah, tunjangan itu di metode kesejahteraan karyawan. Terus ada metode keselamatan kesan kerja. Nah, ini terkaitan dengan uh, dia aman lah, bekerja itu aman. Jadi orang kalau kerja di pabrik itu dikasih asuransi, ya dikasih kalau sakit bisa berobat gratis. Nah, yang gak kalah penting terakhir ini pengintegrasian. Nah, jadi seluruh divisi itu harus terintegrasi. Semua pekerjaan itu terintegrasi, artinya mereka dari kayak segitiga gitu loh. Dari akhirnya ke satu tujuan, ya. Nah, manfaatnya untuk apa nih? Ini kalau definisinya itu menyatu padukan keinginan karyawan, kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama dan saling memberikan kepuasan. Tuh, manfaatnya ya, karyawan bersedia bekerja keras dan partisipasi aktif dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhnya kebutuhan karyawan yang prinsip menciptakan kerjasama dan baik saling menguntungkan. Nah, hubungan antar manusia. Nah, sekali lagi tuh hubungan antar manusia dengan komunikasi, terus uh, manajer tuh komunikasi dengan bawah, atasan berkomunikasi dengan bawahannya seperti apa, ya kan? Kalau komunikasinya baik dua arah gitu, itu satu banyak yang akan efeknya banyak. Jadi produktivitas, loyalitas, terus dimotivasi ketika bukan hanya sekedar oh kerja, nyuruh kerja, kamu kerja ini, nggak gitu, tapi juga harus ketika dia lemah kan, manusia itu naik turun ya moodnya. Jadi ketika moodnya jatuh harus dimotivasi. Nah, kepemimpinan, nah bos, nah ini juga yang sering nih, makanya di tiap perusahaan tuh selalu ada outbound, ada pelatihan tentang kepemimpinan agar apa, eh bos itu bukan ngebosi, jadi orang rasa dipimpin tapi nggak ngebosi, gimana sih, lebih enak gitu kerja kayak sama ini tapi dihargai. Itulah kepemimpinan. Terus ada kesepakatan kerja bersama. Kesepakatan kerja bersama itu terkait dengan ya nanti ada
eh ya apa tadi itu namanya, tentang kinerja, deskripsi kerjanya seperti apa, terus eh berapa capaiannya, seperti apa capaiannya, berapa yang harus dicapai ketika jadi marketing, atau produknya berapa hal yang harus terjual, terus kesepakatan kerja harus seperti apa. Jadi kalau dalam proses lamar itu, ini berkaitan dengan sistem gaji juga. Jadi ketika selesai diterima wawancara, di situ ntar ditanya, kamu mau gaji berapa? Oh, gajinya sekian, sekian. Oh, itu disepakati. Nah, ini tugas pokoknya, ada merencanakan, tugas pokok dari manajer ya. Ada merencanakan dan mengkoordinasi tenaga kerja perusahaan, terus menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawan, terus melakukan pelayanan, memberikan masukan pada manajer tentang kebijakan perusahaan, ada kesempatan kerja pada karyawan atau terjadi pelecehan seksual, terus ada mengkoordinir, mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung, terus mengawasi proses perekrutan, wawancara, penempatan tenaga baru, terus menangani isu tenaga kerjaan. Nah, itulah tugas pokok dari sumber daya manusia. Nah, jangan lupa teman-teman tonton, yang belum subscribe, subscribe, kemudian berikan komentar. Ya, berikan komentar terhadap materi ini agar saya tahu teman-teman itu nonton. Tapi kalau teman-teman nggak tonton, saya akan berhenti untuk buat video pembelajaran. Nah, kurang lebihnya mohon salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.